Nah itu teman-teman sudah pada pulang menuju ke kandang dari Kampung Merak ya. Berapa ekor ini Pak? 22 ekor teman-teman. Assalamualaikum, semoga sehat selalu teman-teman. Ya, saat ini saya akan menuju ke salah satu kampung yang berada di wilayah Jawa Timur. Keunikan dari kampung ini yaitu berada di dalam hutan Baluran, suatu taman nasional begitu, yang di dalamnya banyak terdapat hewan-hewan langka. Dan keunikannya lagi bahwasanya kampung ini begitu dekat pantai teman-teman, dan sebagian dari warganya itu pengembala domba dan sapi. Disarankan kalau kesini pakai motor saja ya. Dan seperti inilah kampungnya. Rumahnya cukup sederhana, berada di pesisir pantai utara. Sebelum kita bertanya-tanya gitu ya sama warga begitu, kita coba perlihatkan Kampung Merak teman-teman. Jadi kampung ini sebetulnya suatu kampung yang tidak begitu banyak rumah ya, dan keunikannya selain juga berada di dalam hutan, dia merupakan kampung yang berbatasan dengan laut utara. Apa yang menjadi alasan mereka kenapa memilih menjadi peternak sapi ya, padahal dekat laut, bukannya harusnya nelayan gitu ya. Kita coba tanya-tanya warga teman-teman. Ini punya jenengan Pak? Punya jenengan? Ya Allah, ada berapa ekor Pak? Orang 7? Oh, Bapak yang ngembala gitu. Berapa ekor ini Pak? 22 ekor teman-teman. Masya Allah. Wih. Ini bukan sapi ini, tapi sapi. Kenapa banyak? Udah nggak bisa mendahului ini Pak? Nggak bisa mendahului? Bisa Pak ya? Oh iya bisa. Kalau yang sudah terbiasa itu ya ngerti. Ngerti. Loh. Waduh. Ketenggor teman-teman. Kesenggol. Dan ada ini teman-teman, insiden. Loh. Jadi warga sini itu kebanyakan ini ya, ternak dan pengembala sapi. Ini adalah sapi-sapi di Kampung Merak ya, dan ini sudah mau pulang atau dikembalikan ke kandangnya masing-masing. Nah ini teman-teman, salah satu contoh sapi-sapi yang berada di Dusun Merak ataupun Kampung Merak ya. Jadi para peternak maupun pengembala begitu membiarkan liar di hutan Baluran ini, saudaraku. Nah seperti ini. Ini ada puluhan ekor sapi ya. Masya Allah, luar biasa. Ini mana ini yang mengembala ini? Yang punya? Oh itu mungkin ya. Banyak sekali sapinya. Wih.
Jadi nanti sekitar jam menjelang maghrib lah, jam 5-an begitu ya, 5 sore ya, nanti dipulangkan semua begitu ke kandangnya yang berada di pesisir pantai. Ya teman-teman, saya sudah berada di dalam kampung bernama Kampung Merak ya. Kemungkinan dinamakan Kampung Merak karena mungkin dulunya di sini banyak meraknya teman-teman, entah di zaman apalah. Nah, keunikannya ketika berada di sini, kita sudah berada di pantai ya. Kita sudah berada di pantai, dan di sini teman-teman banyak sekali kita dapati sapi-sapi ya. Kita dapati sapi-sapi warga. Nah, jadi sepanjang dari pantai ini, nah ini teman-teman, sepanjang dari pantai ini teman-teman, semuanya yang di pagar itu merupakan kandang sapi warga, saudaraku. Dan sapinya kebanyakan yang dipelihara itu sapi putih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan biasanya jam 4 sore ya, menjelang maghrib lah, para warga itu mengembalikan sapinya yang dilepas liar di dalam hutan untuk dikembalikan ke dalam kandangnya masing-masing. Kita hanya mendapati sedikit sapi saat ini karena saya terlalu siang datangnya, ini masih di jam 2 ya. Dan untuk batas hutannya, nah itu teman-teman, nah itu ada banyak monyet-monyet di situ, di kejauhan sana ya. Itu sudah batas hutan, namanya Taman Nasional Baluran. Oke, kita coba tanya-tanya, mungkin kita dapati warga. Biasanya untuk sapi yang tidak dilepas itu biasanya sapi yang mau melahirkan atau sesudah melahirkan. Nah, ini sapinya teman-teman. Wih, sapi putih. Alasan warga memilih untuk menjadi peternak sapi, tidak memilih untuk menjadi nelayan, karena di sini karena dekat hutan begitu, sehingga mereka ketika mengembala sapi itu dilepas ke dalam hutan, tidak kesulitan untuk mencari pakan ataupun rumput bagi sapi-sapinya. Ini teman-teman, kita coba ke sini ya. Ini sudah pantai, ini sapi warga. Wow. Nah, ini biasanya lagi hamil dan ada yang sudah melahirkan begitu. Jadi kita banyak melihat begitu deretan kandang-kandang sapi. Ini teman-teman, ini kandang sapi semua sepanjang dari pantai ini. Inilah yang menjadi keunikan dari Kampung Merak ya. Nah, ini kosong. Biasanya kalau kosong kayak gini, sapinya sudah dilepas di hutan begitu, dijaga oleh yang punya. Nah, ini ada satu. Ini biasanya masih belum cukup umur ketika dilepas ke dalam hutan. Dikencengin dulu untuk talinya. Nah, ini teman-teman. Oke ya, jadi ini sebagai bukti bahwasanya ribuan sapi ketika sudah dikembalikan kepada kandangnya masing-masing berada di Kampung Merak ini. Nah, itu teman-teman. Nah, ada pembatas masing-masing begitu. Kita coba ke sini ya. Suasananya luar biasa. Untuk pantai ini bersih, saudaraku, bersih ya. Saya tidak begitu banyak mendapati sampah maksud saya, tapi untuk kotoran sapi ini malah dijadikan pupuk oleh warga, bahkan dijadikan kayu bakar. Jadi mereka membentuk kotoran sapi ini, setelah itu dijemur dan baru dibuat untuk kayu bakar, semacam kayu bakar lah gitu, untuk tungku-tungku tradisional mereka.
Saya tidak berani masuk teman-teman karena saya orang asing ya, takutnya nanti sapinya panik terus lepas. Bisa berabe. Kita dapati warga di situ yang lagi ini ya, lagi apa namanya, perbaiki kandang mungkin. Yang di sini kosong teman-teman. Ini ada tempat duduk mungkin untuk warga yang lagi jaga sapinya, tapi di sini kandangnya kosong ya, itu kandangnya kosong. Dan kalau kita melihat di kejauhan sana, di situ ada gunung, itu namanya Gunung Baluran ya, di 11.000 tahun yang lalu aktif. Jadi untuk saat ini sudah tidak aktif lagi, dan Gunung Baluran itu menjadi bukti tentang ini, perpindahnya peradaban dari zaman es menuju ke zaman Homo sapiens. Nah, itu ada bapaknya, itu ada bapaknya lagi bawa ini gerobak kecil. Kita coba lihat di sini teman-teman. Ini ada apa namanya, sapi juga. Ini seharusnya banyak ya. Tadi di belakang layar sempat tanya-tanya warga gitu, katanya itu satu kandang sapi ini bisa puluhan ya, satu kandang sapi ini bisa puluhan sapi yang berada di sini. Kita nanti coba tanya, itu ada bapaknya itu. Wih, Pak. Mau tanya ya, mau tanya. Ini sapi ini kalau datang jam berapa Pak? Sore nanti. Jam Suruh. mau grip. Iya. Oh, jadi semua kandang yang ada di sini tuh semuanya nanti ada sapinya semua. Iya. Jangan dari mana? Dari Mojokerto Pak. Dari Mojokerto. Iya. Ini namanya Kampung Merak. Iya. Ada ini enggak Pak, cerita ataupun mungkin tutur dari nenek moyang dulu kenapa dinamakan Kampung Merak gitu Pak? Enggak tahu ya. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Ada berapa ini rumah di sini Pak? Ya ini cuma dari barat. Oh, ini. dari sini. Dan teman-teman, di samping dari Kampung Merak barusan ya, ternyata ada pundennya, namanya Punden Fatimah atau Bujuk Fatimah kalau orang sini bilang. Nah, ini teman-teman, penuh dengan bendera merah putih. Nah, di situ ada tulisan Nyi Fatimah. Kita coba masuk ya ke dalam ya. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman, ini adalah punden atau makam dari Nyi Fatimah. Oke, kita di sini bisa melihat papan nama di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman, Nyi Fatimah ya. Dan ini adalah makamnya. Dan keunikannya lagi, makam ini berada di pinggir pantai. Itu pantainya saudara. Oke. Untuk Kampung Meraknya itu saudara. Nah, ya kurang tahu untuk asal usulnya, tapi yang jelas warga Kampung Merak mempercayai bahwasanya Nyi Fatimah ini merupakan pendahulu begitu ya, atau yang mengawali dari Kampung Merak ini. Bentar ya, biar kasih jalan dulu. Kasih jalan dulu.
Nah itu teman-teman sudah pada pulang. Gak ngerti nih babonnya dari ini. Nah, seperti inilah yang dimaksud dengan keunikan di Kampung Merak. Untuk rumahnya hanya di beberapa deretan saja. Nah, dari sana seperti halnya yang tadi saya perlihatkan waktu naik motor, begitu. Nah, sampai situ. Oke, kita coba muter-muter teman-teman. Ini ada 3 sapi di sini. Nah, ada 3 sapi. Kita coba agak ke timur, mungkin ada yang lebih banyak. Kalaupun tidak ada, tapi paling tidak saya sudah mewawancarai bapaknya tadi, bahwasanya di setiap kandang ini nanti di kisaran menjelang maghrib ya, para yang punya sapi itu sudah mengembalikan sapi-sapi mereka ke dalam kandangnya. Karena saya harus memperhitungkan waktu, jadi datangnya kesiangan karena harus ke Banyuwangi di sini. Wow, dari pohon ini saja kita bisa memastikan bahwasanya transmisi usianya sudah mungkin dari zaman dari tahun 1980 atau bisa sebelum itu, karena pohon ini menjadi saksi bisu tentang adanya Kampung Merak ini. Oke, mungkin cukup teman-teman untuk memperlihatkan keunikan Kampung Merak, suatu kampung yang berada di pinggir pantai, berada di dalam hutan, dan hanya satu-satunya akses untuk menuju sini. Meskipun jalannya tidak begitu bagus, tapi kita bisa melihat keunikan dari Kampung Merak, suatu kampung yang penuh dengan sapi, atau suatu kampung yang sapinya berada di pinggir laut. Dan